Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan untuk membahas teori penawaran. Saudara, di dalam pasar itu terdapat setidaknya dua pihak, yakni pihak pembeli dan pihak penjual. Pihak penjual ini bisa jadi distributor, bisa jadi produsen, tapi kita anggap sebagai satu pihak, yakni pihak yang menyediakan barang atau jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen atau untuk dibeli oleh konsumen. Nah, dari sisi si produsen atau sisi penjual, proses yang terjadi adalah proses penawaran, proses kesediaan seorang pedagang, seorang penjual atau seorang produsen untuk menjual sejumlah produknya pada berbagai tingkat harga. Jadi kalau tingkat harga berubah, maka jumlah barang yang bersedia mereka jual pada tingkat harga itu juga akan berubah. Nah, itulah yang kita sebut dengan penawaran, yakni kesediaan penjual atau produsen menjual sejumlah produk pada berbagai tingkat harga. Nah, hubungan antara tingkat harga dengan jumlah produk yang bersedia dijual oleh produsen atau oleh penjual itu kita sebut dengan hukum penawaran. Nah, hukum penawaran itu mengatakan seperti ini. Apabila harga suatu produk meningkat, maka jumlah penawaran atas produk itu akan meningkat. Artinya bila produk itu mempunyai harga yang naik ya dari titik harga tertentu kepada harga yang lebih tinggi, maka si penjual akan bersedia menjual lebih banyak. Sebaliknya, apabila harga suatu produk menurun, maka jumlah penawaran atas produk itu akan menurun. Jadi ketika harga turun dari titik yang tadi tinggi menjadi rendah, maka kesediaan penjual untuk menjual itu jumlahnya akan semakin menurun pula. Nah, dari sana kita akan mendapatkan beberapa notasi atau simbol, ya, S supply itu penawaran, kemudian price yakni harga, kemudian QS yakni quantity of supply atau jumlah produk yang ditawarkan. Nah, bagaimana hubungan antara harga dengan jumlah penawaran kita terjemahkan ke dalam sebuah kurva. Nah, kurva itu akan kita sebut dengan supply curve atau kurva penawaran. Nah, dalam kurva ini sebagaimana kita lihat bahwa ada hubungan antara price dengan quantity. Sumbu tegak menggambarkan price atau harga, sumbu mendatar menggambarkan quantity atau jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di sini kita lihat bila misalnya harga yang berlaku berubah dari P1 ke P2, berarti terjadi kenaikan harga, maka jumlah penawaran yang akan terjadi juga akan meningkat ya, dari Q1 ke Q2. Sebaliknya, ketika harga turun dari P2 ke P1 misalnya, jumlah barang yang ditawarkan itu juga akan menurun dari Q2 ke Q1. Jadi ada hubungan yang searah antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, dari sini kita akan bisa menemukan suatu titik yang menjelaskan hubungan di antara keduanya. Misalnya, jika P adalah P1, maka kuantiti yang ditawarkan adalah sejumlah Q1. Jika P adalah P2, maka kuantiti yang ditawarkan adalah Q2. Nah, dari sini kita bisa bikin titik-titik yang menghubungkan antara P dan Q. Nah, ketika titik-titik itu kemudian kita gambarkan dalam suatu kurva, ya kita tarik garisnya. Nah, garis ini kita sebut dengan kurva penawaran atau kita berikan lambang S. Kita lihat kurva penawaran itu umumnya berbentuk positif, artinya dia dimulai dari titik kiri bawah kepada titik kanan atas. Nah, ini kita sebut dengan slope positif. Slope positif. Kenapa kita sebut slope positif? Karena hubungan antara price dengan quantity berbanding lurus. Ini yang membedakannya dengan kurva permintaan yang kita bahas di video yang lalu, di mana hubungan antara price dengan quantity berbanding terbalik, sehingga slope-nya menjadi slope negatif. Sama seperti teori permintaan, teori penawaran juga bisa dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk persamaan atau fungsi, yang kedua dalam bentuk tabel, dan yang ketiga dalam bentuk kurva.
contohnya kita lihat di sini bagaimana penggunaan atau menyatakan penawaran dalam bentuk fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu bentuknya adalah QS sama dengan A tambah NP, ya, di mana A itu adalah konstanta, N itu adalah variabel, dan P itu adalah harga. Nah, di sini ada yang berbeda dengan fungsi permintaan, karena di fungsi permintaan hubungan antara A dan P itu dihubungkan oleh tanda kurang. Sementara kalau di sini pada fungsi penawaran hubungan antara A dan P itu dinyatakan dengan tanda plus atau tanda tambah. Itu menggambarkan bahwa hubungan antara kuantiti yang diminta dengan harga bersifat positif atau berbanding lurus. Karena tadi kita pelajari dari hukum penawaran bahwa bila P naik, Q ikut naik, ya. Atau bila P turun, Q ikut turun. Nah, contohnya begini ya. QS sama dengan 2 tambah 0,5P. Jumlah barang yang ditawarkan adalah sama dengan 2 tambah 0,5 kali harga. Nah, misalnya jika harga sama dengan 2, maka kita bisa mengetahui QS-nya adalah 2 ditambah 0,5 dikali P-nya adalah 2. Sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini kita sudah bisa ketahui bahwa pada saat P sama dengan 2, jumlah barang yang ditawarkan adalah sebanyak 3 unit. Ya. Nah, hubungan yang dinyatakan oleh fungsi penawaran dapat kita lanjutkan sehingga membentuk tabel. Misalnya seperti ini, ketika P sama dengan 1, kuantiti yang ditawarkan adalah 2,5. 2,5 datang dari mana? Dari sini. Ya. Kita tinggal masukkan QS sama dengan 2 tambah 0,5 dikali 1. Jika P sama dengan 2, jumlah barang yang ditawarkan adalah 3. Jika P sama dengan 3, jumlah barang yang ditawarkan adalah 3,5. Jika P sama dengan 4, jumlah barang yang ditawarkan adalah 4. Jika P sama dengan 5, jumlah barang yang ditawarkan adalah 4,5. Kok ada koma-komanya, Pak? Ya mungkin saja, karena bisa jadi koma itu adalah ton, ya, 2,5 ton misalnya, 2,5 kuintal, atau 2,5 liter misalnya, ya, bisa saja. Nah, yang ketiga, konsep penawaran atau teori penawaran bisa kita nyatakan dalam bentuk kurva. Nah, ini kurvanya, ya. Kurva itu menggambarkan hubungan antara P dan QS, ya, harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dari mana? Dari sini, dari tabel, ya. Dari tabel kita bisa lihat pada saat P sama dengan 1, jumlah barang yang ditawarkan adalah 2,5 unit. Pada harga sama dengan 2, jumlah barang yang ditawarkan adalah 3. Ya. Sampai ketika harga sama dengan 5, jumlah barang yang ditawarkan adalah 4,5, ya, atau 4,5. Lalu kemudian titik-titik yang tercipta dari hubungan antara P dan Q ini bisa kita sambungkan, ya, atau kita bikin garis untuk menghubungkannya. Nah, setelah dihubungkan garis, maka terbentuklah apa yang kita sebut dengan kurva penawaran atau kita lambangkan dengan S. Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa pada kurva penawaran bentuknya dimulai dari sisi kiri bawah kepada kanan atas yang menggambarkan hubungan yang positif antara price dengan quantity atau disebut dengan slope yang positif, ya, atau positif slope. Apakah bentuknya selalu seperti ini? Tidak. Bisa jadi ada bentuk kurva penawaran yang khusus yang berbeda dengan kurva yang kita gambarkan di sini. Tapi ini yang kita contohkan di sini adalah bentuk dasar atau bentuk umum dari kurva penawaran yang bisa jadi nanti akan ada pengecualian-pengecualian pada kasus-kasus tertentu.